Sahabat GKI, salam jumpa. Kita kembali bertemu dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh berjumpa dengan Tuhan lewat renungan kami saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang boleh mengingatkan, yang boleh menegur kami, yang boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kami boleh tetap berjalan dalam kebenaran sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat GKI, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 5-8. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru kedua. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian tanpa ada orang lain. Namun ironisnya, yang kerap terjadi dalam hidup bersama dengan yang lain itu, seseorang bukannya menjadi sesama, tapi justru menjadi serigala bagi yang lain. Seorang yang namanya Thomas Hobbes memakai istilah Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala yang memangsa sesamanya. Itu terjadi karena sifat egois, egosentris, dan egofilia, mencintai diri berlebih-lebihan, yang pada gilirannya memunculkan ketidakpedulian akan kepentingan dan kebutuhan sesama. Nah, di tengah dunia yang seperti ini, saudara dan saya sebagai pengikut Kristus diminta untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk menjawab spirit egois, egosentris, dan egofilia tadi yang berkembang di tengah konteks hidup saat ini. Ada saudara-saudara kita yang memilih untuk ya sudah ikut saja arus, jadi sama dengan dunia. Tapi juga ada yang mencoba mengembangkan spirit yang berbeda. Misalnya dengan mengembangkan spiritualitas monastik, dengan gaya hidup membiara, menarik diri dari keramaian hidup bermasyarakat, menarik diri dari dunia. Sementara yang lain memilih untuk menerapkan spiritualitas altruis. Apa itu? Spiritualitas altruis adalah menerapkan gaya hidup yang menempatkan kepentingan orang lain di depan kepentingan diri sendiri. Bahkan kepentingan diri dikorbankan demi kepentingan orang lain tersebut. Saudara-saudara, tampaknya konteks hidup kita di dunia sekarang ini mendorong kita untuk memilih sesuatu yang berbeda. Tidak jadi sama dengan dunia, itu harus. Tapi kita tidak boleh menarik diri dari dunia. Disitulah tampaknya spiritualitas kenosis atau pengosongan diri dapat menjadi salah satu jawaban. Apa itu spiritualitas kenosis? Saudara-saudara, kata kenosis berasal dari kata Yunani kenos, yaitu kosong, hampa, tidak punya apa-apa. Atau kenoo, ini kata kerja, berarti mengosongkan atau meniadakan. Kata ini umumnya dimengerti sebagai memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, mencurahkannya ke tempat yang lain sehingga tidak tersisa. Mengosongkan diri, kenosis ini memang bisa diartikan sebagai tindakan perendahan diri yang serendah-rendahnya,
yang membuat seseorang nyaris menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa lagi. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 yang menjadi pembacaan Alkitab kita hari ini, disebutkan wujud pengosongan diri Yesus itu adalah dengan meninggalkan kesetaraan dengan Allah, lalu mengambil rupa manusia, bahkan sebagai hamba, posisi yang paling rendah dalam struktur sosial, itu jalan yang dipilihnya. Ya. Tentu perubahan ini membutuhkan kerelaan berkurban untuk kebaikan sesama. Saudara-saudara, ini merupakan suatu pembalikan paradigma berpikir yang biasanya ada di antara masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya ingin berkuasa, ingin jadi yang terkemuka, ingin dihormati dan dilayani. Ketika budaya masyarakat di kota Filipi ingin makin meningkat statusnya, makin tinggi kedudukannya di tengah masyarakat. Bahkan kalau bisa mencapai level tertinggi, karena dengan demikian mereka makin dihormati. Justru Yesus menempuh jalan yang lain, jalan yang sangat berbeda. Kalau tadi masyarakat di Filipi itu justru cenderung makin meningkat status kehormatannya. Itu yang disebut dengan kursus honorum, tingkatan kehormatannya. Itu yang dikejar. Yesus justru menempuh jalan yang berbeda. Ia tidak mempertahankan kedudukannya yang setara dengan Allah. Setara dengan Allah itu level paling tinggi. Bahkan Kaisar Romawi ingin sekali punya kesetaraan dengan Allah. Karenanya dia selalu menyebut sebagai anak Allah. Supaya di pandangan masyarakatnya dia punya status paling tinggi. Itu yang dilepaskan oleh Yesus. Status level 1 setara dengan Allah itu ditinggalkannya. Lalu dia mengambil rupa seorang manusia, turun. Statusnya menjadi status level 2. Bahkan ketika menjadi seorang manusia itu, dia menjadi hamba buat yang lain. Hamba tidak sama dengan manusia pada umumnya. Bahkan matinya, mati di kayu salib. Ini jelas level yang paling rendah. Status yang paling rendah yang ada dalam struktur masyarakat Romawi pada waktu itu. Lihat, jalan yang ditempuh oleh Yesus berbeda sekali. Kalau masyarakat pada umumnya di kota Filipi ingin makin meningkat kehormatannya, kursus honorum. Yang Yesus lakukan justru makin merendahkan diri, makin merendahkan statusnya. Itu yang disebut dengan kursus pudorum. Namun justru karena kerelaannya merendahkan diri demi kebaikan sesama itulah Yesus kemudian keluar sebagai pemenang. Ia mengalahkan kuasa dosa, menebus manusia yang terjerat dalam dosa. Dan kemudian Yesus dimuliakan oleh Allah. Kalau bagian Alkitab tadi kita teruskan, di bagian terakhir disebutkan bahwa kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama. Mendapat pengakuan dan semua lutut bertelut untuk menyembahnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi teladan nyata bagaimana kita bisa mengerjakan pengosongan diri. Yang pertama adalah dengan melepaskan haknya. Haknya untuk setara dengan Allah. Kedudukannya yang sangat tinggi dilepaskannya. Yang kedua adalah ia membatasi dirinya ketika menjadi sama dengan manusia. Ia membatasi dirinya. Supaya kemudian kuasa yang dimilikinya itu tidak dipakai untuk kepentingannya sendiri. Ia membatasi kepentingannya sendiri itu supaya hidupnya bisa menjadi berkat buat yang lain. Hal ketiga yang dilakukan adalah Yesus membagi hidupnya bahkan sampai mati dengan menjadi pelayan bagi sesama. 3 hal ini, saudara, melepas, membatasi, dan membagi menjadi 3 hal perwujudan spirit pengosongan diri atau spirit kenosis yang perlu terus kita kembangkan dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan ketika hidup bersama dengan yang lain di tengah dunia ini. Dunia yang makin egois,
yang makin memikirkan kepentingan diri sendiri, yang makin egosentris, yang mencintai diri berlebih-lebihan. Di tengah dunia seperti itu, ketika dunia mengajarkan seseorang untuk mempertahankan haknya mati-matian, Kristus memberi teladan pengosongan diri. Ketika dia melepaskan haknya, supaya orang lain bisa menikmati kebaikan. Kala dunia mendorong seseorang, mendorong kita untuk meraup segala sesuatu sebanyak mungkin, sehingga muncul keserakahan dan ketamakan. Kristus justru memberi teladan pengosongan diri ketika mengajak kita untuk membatasi diri. Membatasi diri dengan rasa cukup dan rasa syukur. Saat dunia merayu seseorang untuk mengumpulkan dan mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan bagi diri sendiri, Kristus justru rindu para pengikutnya membagi kehidupan lewat kerelaan berkorban. Saudara-saudara, dunia makin hari makin mengajarkan manusia menjadi homo homini lupus. Manusia yang menjadi serigala bagi sesamanya. Yang hidupnya tidak peduli dengan sesama. Hanya mementingkan diri sendiri. Dengan penuh rasa egois dan egosentrisnya. Sebagai pengikut Kristus, kita memilih jalan yang lain. Kita tetap tinggal di tengah dunia ini. Namun kita mengembangkan spirit kenosis. Mengosongkan diri. Dengan cara, belajarlah untuk melepaskan hal-hal yang selama ini menjadi hak kita untuk kita nikmati sendirian. Belajarlah untuk membatasi diri dengan rasa cukup dan syukur yang ada. Dan kemudian membagi hidup supaya hidup kita menjadi alat kebaikan, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya Allah, Engkau mengutus kami untuk tinggal di tengah dunia ini. Dunia yang mengajarkan manusia yang tinggal di dalamnya untuk memikirkan diri dan kepentingan sendiri. Meraup sebanyak-banyaknya hal yang menyenangkan diri sendiri. Dunia yang mengajarkan tidak perlu berbagi dengan yang lain. Nikmati saja semuanya untuk sendiri. Di tengah dunia seperti inilah Tuhan mengutus kami untuk tinggal dan berkarya sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami tidak mau jadi sama dengan dunia. Karenanya kami mau mengembangkan spirit seperti yang Engkau teladankan ya Yesus. Spiritualitas mengosongkan diri. Ketika kami mau melepaskan apa yang sebenarnya menjadi hak kami untuk kami nikmati. Ketika kami mau membatasi diri dengan rasa cukup dan syukur yang ada. Dan ketika kami di tengah membatasi diri itu, membagi apa yang kami punya supaya orang lain merasakan berkat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.